Halo sahabat anggrek, berjumpa lagi di channel saya. Membeli tanaman hias, khususnya anggrek, secara online memang terlihat mudah, tapi bisa menyulitkan jika belum berpengalaman. Beberapa langkah harus ditempuh dan sejumlah persiapan harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Harapannya, persiapan dan langkah-langkah berikut ini dapat membantu calon pembeli yang berminat memesan anggrek secara online dapat mengurangi stres pada tanaman dan menjaga agar anggrek yang dipesan tetap sehat. Sebelum saya melanjutkan video kita kali ini, saya selalu mengajak kalian untuk makan dulu ya guys, bagi yang belum makan. Kalau sudah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Ada beberapa macam anggrek yang rentan terhadap stres, seperti anggrek bulan, vanda, atau jenis lainnya. Namun, ada juga beberapa jenis anggrek yang kuat dalam pengiriman online, seperti jenis anggrek dendrobium. Dengan syarat, sebelum pengiriman online, media dan anggrek harus dalam keadaan benar-benar kering. Tanaman anggrek yang baru datang biasanya memiliki kondisi yang sedikit stres dan layu karena anggrek akan dikirim tanpa pot dan hanya sedikit media untuk mengurangi ongkos kirim. Sehingga tanaman akan sedikit layu, daun berwarna kuning, atau bahkan muncul tanda-tanda membusuk karena kelembapan yang tinggi di dalam kemasan. Apalagi jika packing pengemasan yang kurang baik, bahkan bisa mengakibatkan patah pada daun, bunga, maupun batang, sehingga sulit untuk mengembalikan kebugaran pada tanaman anggrek. Sebelum anggrek yang kita pesan datang, ada beberapa hal yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama, siapkan media yang sesuai dengan jenis anggrek yang dipesan, seperti arang, pakis cacah, pakis papan, atau sabut kelapa. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang cara mengolah media untuk anggrek dan media apa saja yang cocok untuk anggrek. Setelah itu, cuci bersih medianya, lalu rendam dalam larutan fungisida, juga bisa dicampur dengan insektisida agar tidak menjadi sarang serangga seperti semut atau keong. Cuci bersih lagi, lalu keringkan dengan dianginkan. Selanjutnya, siapkan wadahnya. Bisa menggunakan pot dari tanah, pot plastik, atau langsung pada pakis papan, potongan kayu, atau lainnya. Yang terakhir yaitu, siapkan B1 dan POC untuk membantu pemulihan tanaman dari kelelahan selama pengiriman. Nomor 2 yaitu, cara merawat anggrek setelah datang. Setelah anggrek yang kita pesan datang, selanjutnya, kita yang pertama akan membuka kemasan dengan hati-hati. Apalagi jika anggrek kondisinya sedang dalam berbunga atau spike. Pada kesempatan kali ini, saya memesan anggrek seedling untuk jenis anggrek dendrobium. Angin-anginkan tanaman untuk semua jenis anggrek. Minimal sekitar 2 jam di tempat yang sejuk dan teduh supaya segar kembali. Yang nomor 3, siapkan anggrek-anggreknya dengan memotong akar-akar yang tua atau busuk, lalu bersihkan dengan air yang mengalir. Selanjutnya yaitu untuk agar anggrek nantinya bisa cepat beradaptasi dan tumbuh subur serta menghindari hama dan penyakit yang membuat akar tanaman anggrek menjadi busuk, anggrek perlu dicelup atau direndam pada larutan B1 dan POC untuk mengurangi stres dan merangsang pertumbuhan akar dan tunas. Fungisida untuk menghindari jamur bisa dicampur dengan insektisida agar tidak menjadi sarang serangga. Gunakan bahan-bahan tersebut sesuai dengan takarannya. Jika kesulitan, kita bisa gunakan sendok obat yang ada takaran mililiternya. Setelah semua tercampur, lalu aduk hingga merata. Kemudian, ambil anggrek yang akan kita tanam. Buka plastik potnya jika kita beli anggrek dalam keadaan pot plastik.
bisa disiram dulu, lalu tekan-tekan pada plastiknya agar mudah untuk kita lepas. Berikutnya rendam anggrek beserta medianya kurang lebih 15 menit sampai 1 jam. Setelah anggrek selesai direndam, kemudian anggrek dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan anggrek sudah siap untuk ditanam. Penanaman anggrek bisa memilih atau mengkombinasikan dengan beberapa jenis media, lalu bisa ditanam pada pot, papan pakis atau ditempel pada pohon, sesuai dengan keinginan atau ketersediaan media di sekitar kita. Setelah anggrek selesai ditanam, selama kurang lebih 1 minggu, anggrek cukup disiram dengan air saja. Pada fase ini, kemungkinan ada beberapa daun yang rontok. Tidak usah panik ya, itu biasa karena anggrek untuk mempercepat proses adaptasi, maka anggrek secara alami akan menggugurkan beberapa daun. Pemupukan bisa dilakukan setelah kurang lebih 1-2 minggu setelah penanaman, menunggu proses adaptasi tanaman tersebut. Setelah 1-2 minggu, maka anggrek bisa mulai untuk diberi pupuk dengan dosis rendah sebagai nutrisi agar bisa terserap dengan baik dan tidak membuat akar dan daun menjadi terbakar. Nah sobat, itulah tadi langkah-langkah atau persiapan sebelum dan setelah kita membeli anggrek secara online. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan buat teman-teman pecinta anggrek sekalian. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.